Terima kasih kawan-kawan jurnalis semua, selamat datang di konferensi pers Sarasehan Kemerdekaan Gerakan Nurani Bangsa. Jadi mulai dari pagi hari tadi, Gerakan Nurani Bangsa mengundang beberapa tokoh bangsa untuk mengadakan Sarasehan Kemerdekaan, gitu. Dan saya kira ini adalah bentuk partisipasi dalam rangka bulan kemerdekaan dan juga refleksi bersama bagaimana perjalanan bangsa pada saat ini. Nah, kemudian siangnya kita akan bersama-sama poin-poin apa yang tadi dalam Sarasehan. Jadi itu konteks yang pertama. Yang kedua, bukan tanpa sebab Gerakan Nurani Bangsa mengadakan Sarasehan Kemerdekaan dan juga konferensi pers di Gedung Geraha Pemuda ini, karena ini adalah tempat bersejarah ketika Sumpah Pemuda diadakan tanggal 28 Oktober 1928 begitu. Ini adalah fondasi di sebelah kiri depan ini adalah fondasi gedung ketika Kongres Pemuda dahulu. Itu yang kedua. Nah, siang ini sudah hadir bersama kita semua. Saya akan menyebutkan dari barisan paling kanan saya ada Prof. Amin Abdul, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga. Terus ada Romo Magni Suseno, terus kemudian yang baru berulang tahun 90, kemarin dirayakan di Jogja, kemudian Bu Karlina Supeli, Bu Rida Hatta, yang di tengah Bu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, terus kemudian Mbak Alisa Wahid, terus Pak Budi Estanu Wibowo dari Matakin, terus Matakin itu bukan melempar, Majelis Tengga Agama Konghucu Indonesia. Terus kemudian Romo Kardinal Ignatius Suharyo, di belakang Romo Kardinal ada Prof. Philip dari Permabudi, Perhimpunan Masyarakat Perwalian Masyarakat Buddha, Umat Buddha Indonesia. Terus kita Gomar Gultom dari PGI, mantan Ketua Umum PGI. Terus Pendeta Jeki Manuputi, Ketua Umum PGI yang saat ini, sekarang. Terus kemudian Ibu Sumrotin, aktivis masyarakat sipil, pendiri YLKI. Terus kemudian Prof. Melani Budianta, Guru Besar di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Terus Pak Laude M. Syarif, mantan Komisioner KPK, anggota Komisi Reformasi Kepolisian, anggota tim kerja yang tidak mau disebut ininya. Terus kemudian di belakang ada Romo Setio di STF Driarkara. Terus kemudian Pak Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama, terkenal karena pengumuman Idul Fitri gitu. Terus kemudian Pak Eri Riana Harjapamungkas, mantan Komisioner KPK dari. Saya kira itu peserta konferensi pers hari ini. Tapi kemudian saya juga mau menyebutkan. Tapi saya juga mau menyampaikan kepada teman-teman jurnalis bahwa pagi tadi ketika Sarasehan ada beberapa tokoh bangsa yang ikut Sarasehan. Tapi karena ada agenda lain jadi tidak ikut konferensi pers, diantaranya Pak Mahfud MD, Prof. Mahfud MD, Prof. Emil Salim, terus kemudian Pak Marzuki Darusman, Pak Makarim Wibisono, terus kemudian ada Mbak Maria Hartiningsih.
kebetulan karena sudah ada janji lain sehingga tidak ikut konferensi pers. Nah, dan Ibu Omi Komariah Nurkholis Majid. Jadi lengkap begitu, sudah dihadiri oleh banyak sekali tokoh-tokoh bangsa, karenanya kemudian kita akan bersama siang ini untuk konferensi pers. Nah, konferensi pers akan dimulai dengan menyampaikan, Bu Sinta Nuriyah akan memberikan pengantar terlebih dahulu untuk kemudian nanti dilanjutkan yang lain. Monggo Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sesepuh Gerakan Nurani Bangsa yang saya hormati, para undangan yang hadir di tempat ini, serta teman-teman jurnalis dan media. Tidak lupa pertama-tama saya ingin mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan perkenannya, dengan ridho dan inayahnya, maka kita semua bisa berkumpul di sini untuk melakukan konferensi pers secara sehat kemerdekaan, mengingat sebentar lagi kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Karena itu kami dari Gerakan Nurani Bangsa menyelenggarakan acara ini sebagai upaya untuk ikut merawat perjalanan kehidupan bangsa sebagaimana yang menjadi tujuan gerakan ini. Gerakan Nurani Bangsa didirikan oleh para tokoh-tokoh bangsa, yaitu yang namanya tertera di atas, nama saya sendiri, Sinta Nuriyah Wahid, kemudian Profesor Ures Shihab, Kiai Haji Mustafa Bisri, Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, Biku Manyafaro, Fran Magnes Suseno, Pendeta Gumar Gultom, Bapak Eri Riana Harjo Pamkas, Dr. Kalina Supeli, Pendeta Ceki Manuputi, Ibu Umi Komariah Nurkholis Majid, Profesor Dr. Eri Seda, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, Alisa Kodrunata Wahid, dan beberapa tokoh-tokoh bangsa yang lainnya. Sebagai orang tua, kami berharap bangsa dan negara Indonesia terus maju mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Ini hanya bisa dipenuhi dengan penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat adil dan berdasarkan kedaulatan sipil dan kedaulatan hukum. Dan ini sesuai dengan kaidah yang menjadi pegangan para diri lingkungan pesantren, yaitu tasyarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah, yang artinya kebijakan para pemimpin harus bertumpu pada kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi rakyat. Namun akhir-akhir ini bangsa kita dihadapkan pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Rakyat yang marah pada ketidakadilan, demonstrasi yang tidak kunjung henti, kelompok keamanan yang melakukan kekerasan berlebihan, tindakan-tindakan amoral yang kian hari kian marak dan merebak, bahkan sampai membawa korban jiwa. Di samping itu, kita dapat melihat betapa banyak di antara kita yang telah kehilangan akal budi dan hati nurani. Batin manusia telah semakin kering, tandas dan membatu. Sensitivitas kemanusiaan sebagai cermin tingginya peradaban telah hilang.
Kondisi seperti ini yang merupakan tantangan yang harus dipikirkan jalan keluarnya. Oleh karena itu, sarasehan kemerdekaan ini dimaksudkan menjadi ruang bersama untuk membahas secara mendalam tentang dinamika beberapa sektor penting dalam kehidupan bangsa, yaitu demokrasi dan tata kelola pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan ekonomi, dan media, serta tantangan bangsa ke depan. Melalui sarasehan ini, diharapkan akan muncul rumusan bersama dan komitmen kolektif sebagai motor penggerak menuju Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Berikut ini akan dibacakan pesan kemerdekaan sebagai hasil sarasehan kemerdekaan. Semoga menjadi kontribusi bagi kemajuan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Sinta Nuriyah yang sudah memberi pengantar konferensi pers. Untuk hasil sarasehan nanti saya akan meminta Pak Lukman Hakim Saifuddin membacakan separuh gitu, nanti diteruskan, mungkin nanti ada yang berkenan membacanya. Silakan Pak Lukman. Pesan kemerdekaan Gerakan Nurani Bangsa. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia untuk berpendapat, berserikat, berkumpul, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, dan merdeka dari intimidasi, persekusi, serta merdeka untuk berpartisipasi dalam mengelola negeri. Kemerdekaan sejati diukur dari terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi. Berdasarkan sarasehan kemerdekaan yang menghimpun pandangan para tokoh bangsa, Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan 8 pesan kemerdekaan sebagai berikut. Pertama, adil dan makmur adalah tujuan berbangsa dan bernegara dengan prasyarat merdeka, bersatu, dan berdaulat. Ukuran kemerdekaan bukan hanya berkurangnya warga miskin, tetapi apakah keadilan telah terwujud dalam berbagai dimensi kehidupan bangsa. Kemerdekaan baru bermakna penuh ketika keadilan dan kemakmuran dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan oleh segelintir golongan yang memunculkan ketimpangan sosial yang makin tajam. Nilai ini berakar pada cita-cita kenabian dan semangat gotong royong yang menjadi fondasi kebangsaan Indonesia. Kedua, rasa aman warga adalah ukuran nyata kemerdekaan. Kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, keamanan penghidupan, keamanan martabat, maupun rusaknya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktivis serta jurnalis di berbagai daerah, khususnya di Papua, menunjukkan bahwa negara harus hadir sebagai pelindung, bukan sumber ketidakamanan. Penegakan hukum tidak boleh terhambat oleh kegebalan hukum. Ketiga,
Demokrasi dan hukum harus kembali berpijak pada kedaulatan rakyat. Pembuatan kebijakan dan perubahan undang-undang, termasuk yang menyangkut pemilu, tidak boleh dilakukan secara tergesa dan tertutup. Hukum harus ditegakkan secara konsisten dan tidak dijadikan alat tukar kepentingan antar penegak hukum. Prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif perlu dijaga agar demokrasi tidak dibajak oleh kepentingan segelintir pihak. Keempat, profesionalitas TNI dan Polri perlu dijaga sebagai fondasi demokrasi. Supremasi sipil adalah prasyarat konstitusional bagi pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Pelibatan aparat pertahanan keamanan pada ranah di luar tugas dan fungsi utamanya harus dihilangkan. Aparat pertahanan keamanan tidak boleh menjadi alat politik praktis. Terima kasih Pak Lukman untuk 4 poin pertama. Untuk 4 poin kedua saya minta Mbak Alisa. Ya. Dari poin ke-5 sampai poin ke-8. Poin ke-5, sumber daya alam dan anggaran publik harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana disampaikan Bung Hatta, apa yang kita pakai sekarang adalah hutang kita kepada generasi masa depan. Eksploitasi lingkungan yang merusak kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, termasuk masyarakat adat, harus dihentikan. Prioritas belanja publik termasuk transfer ke daerah tidak boleh dikalahkan oleh program tertentu tanpa pertimbangan matang. Dan penguatan produk domestik dan pengurangan ketergantungan pada impor juga menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi rakyat. Keenam, etika dan keteladanan pemimpin adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang menurun disebabkan oleh luruhnya keadaban berbangsa bernegara dalam bentuk krisis kepatutan dan hilangnya keteladanan di kalangan penyelenggara negara. Ini menjadi akar dari berbagai persoalan lain, termasuk lemahnya pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan rangkap kepentingan pejabat publik. Pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berhenti pada retorika belaka. Penindakan tegas disertai pengembalian aset kepada negara harus menjadi praktik nyata, bukan sekadar wacana. Dibutuhkan komitmen agar jabatan penyelenggara negara diisi oleh mereka yang kompeten dan berintegritas. Ketujuh, pendidikan, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia adalah investasi masa depan bangsa. Ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara tetangga bersumber dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia yang belum merata dan belum berkualitas. Pendidikan perlu diperkuat tidak hanya pada aspek akademik tetapi juga budi pekerti dan karakter. Kesehatan perlu diperkuat dari sisi layanan, fasilitas, dan pemenuhan kebutuhan dasar agar generasi mendatang tumbuh sehat, cerdas, dan berintegritas. Selain itu, layanan kesehatan dan kesejahteraan untuk lansia perlu disiapkan. Terakhir, poin ke-8, masyarakat sipil adalah pelaku cipta bersama demokrasi, bukan sekadar penonton. Di tengah ruang sipil yang menyempit, inisiatif warga di akar rumput tetap menjadi sumber harapan. Organisasi masyarakat sipil, komunitas agama, kampus, media, dan warga perlu terus memperkuat kesadaran publik dan menjembatani suara rakyat dengan pengambil kebijakan. Gerakan Nurani Bangsa akan terus mengambil bagian dalam peran ini bersama seluruh elemen bangsa. 8 pesan ini bukan penutup, melainkan ajakan untuk memulai. Gerakan Nurani Bangsa mengajak segenap elemen bangsa, penyelenggara negara,
dunia usaha, tokoh agama, kalangan kampus, media, dan warga untuk bersama merawat cita-cita kemerdekaan menuju Indonesia yang adil dan makmur. Jakarta 11 Agustus 2026, Gerakan Nurani Bangsa dan para tokoh bangsa peserta Sarasehan Kemerdekaan. Ya, terima kasih Mbak Alisa Wahid. Demikian kawan-kawan jurnalis, poin-poin yang berhasil dirumuskan dalam Sarasehan Kemerdekaan Gerakan Nurani Bangsa bersama para tokoh bangsa. Saya akan, sebelum saya lempar ke teman-teman jurnalis, apakah para tokoh ada yang mau menambahkan, mendalami apa yang kemudian menjelaskan apa yang ada dalam rilis ini? Bu Halida, mau menambahkan? Silahkan. Oh, oke. Baik. Baik, saya akan memberi kesempatan kepada teman-teman jurnalis kalau ada yang mau menanyakan. Oke, 3 dulu. 1, ada lagi? Oke, 1 dulu. Nanti mungkin bisa langsung dijawab. Cek, oke. Selamat siang Bapak Ibu, Tifal dari Kompas TV. Saya mau minta pandangan Bapak Ibu sekalian soal rancangan pokok-pokok haluan negara PPHN yang sekarang sedang disiapkan juga oleh MPR RI. Kabarnya MPR RI setelah peringatan 81 tahun kemerdekaan RI setelah 17 Agustus nanti akan berdiskusi pimpinan dengan badan kajian untuk menindaklanjuti bagaimana PPHN ini berikutnya. Sempat saya tanyakan kepada pimpinan, 2 pimpinan waktu itu, ketua dan salah satu wakil ketua MPR, proses diskusinya akan bagaimana. MPR menjamin bahwa akan ada keterbukaan dalam proses pembahasan PPHN ini. Tidak hanya melibatkan akademisi, tapi juga aliansi masyarakat sipil. Saya mau tahu pandangan dari Bapak Ibu sekalian, sejauh mana PPHN ini di mata Bapak Ibu sekalian untuk mengarahkan pembangunan bangsa ke depan. Karena alasan dari MPR ini untuk jadi guidance pembangunan, dan ini berlaku jangka panjang, tidak hanya untuk kepemimpinan saat ini, tapi untuk kepemimpinan yang berikutnya. Dan apa masukan Bapak Ibu untuk isi dari PPHN itu? Lalu yang terakhir, adakah ajakan sejauh ini yang Bapak Ibu dapatkan, entah itu beberapa atau mungkin sebagian dari anggota GNB ini, dari pimpinan MPR untuk mendiskusikan entah formal atau non formal soal pokok-pokok haluan negara ini? Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Untuk responnya Pak Lukman aja langsung dulu Pak Lukman. Kita langsung dijawab saja. Ya, sebagai. Ya, jadi khusus terkait PPHN, pokok-pokok haluan negara, secara khusus kami di Gerakan Nurani Bangsa maupun para tokoh bangsa yang kami undang dalam Sarasehan Kemerdekaan ini tidak membahasnya secara khusus. Namun menyangkut isu PPHN ini ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Pertama, wadah hukumnya. Apakah pokok-pokok haluan negara ini akan ada sebagai sebuah regulasi dalam konstitusi misalnya, Undang-Undang Dasar, atau dalam TAP MPR, atau wadah hukumnya undang-undang. Ini harus jelas terlebih dahulu karena masing-masing memiliki implikasi hukum yang tidak sederhana dalam sistem ketatanegaraan kita. Yang kedua, apakah isi dari PPHN itu punya kekuatan memaksa atau tidak? Sebagai haluan, dulu kita mengenal TAP dan presiden harus mematuhi ketetapan MPR karena dulu presiden bertanggung jawab kepada MPR. Kalau presiden tidak melaksanakan ketetapan MPR, dia bisa diberhentikan oleh MPR. Nah, sekarang sistem ketatanegaraan kita setelah perubahan Undang-Undang Dasar telah mengalami perubahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR. Maka kalau ada PPHN yang itu menjadi haluan negara para penyelenggara negara, khususnya presiden,
apakah punya kekuatan memaksa agar presiden mentaati dan melaksanakan itu? Kalau tidak, lalu apa maknanya? Kalau iya, apakah lalu kemudian bertanggung jawab kepada siapa presiden? Apakah kembali kepada MPR lagi? Atau kepada siapa? Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu di-clearkan terlebih dahulu, konsepsinya seperti apa, sebelum lalu kemudian kami bisa menanggapi secara resmi. Demikian. Sudah diajak diskusi oleh MPR soal pokok-pokok ini. Tentu, karena itu isu yang sangat penting sekali, tentu pada saatnya GNB akan menanggapi itu secara resmi. Demikian. Ya, menambahkan dari Pak Lukman, politisi di Senayan ini sekarang itu seperti ujuk-ujuk selalu. Tidak ada angin, tidak ribut, tiba-tiba mau bikin GBHN. Dasarnya apa dulu? Konstitusi kita seperti apa? Arahnya mau dikemanain? Itu yang ini kan penting sebenarnya diskusikan, tetapi tidak dijelaskan dengan runtut kepada masyarakat. Kalau nanti misalnya kami diajak semua elemen bangsa bisa berdiskusi langsung dengan semua gerakan nurani bangsa. Kami pasti mau urun rembuk. Tetapi pada saat yang sama, eksekutif dan legislatif itu jangan selalu kayak tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba ada ide tertentu dan mereka pun tidak menjelaskan dengan baik kepada masyarakat. Saya pikir bukannya kami diminta pendapat tentang itu, kami meminta kepada DPR, MPR untuk menjelaskan mau dikemanain ini barang. Saya pikir itu yang paling penting. Ya, terima kasih Pak Laude dan Pak Lukman. Ada lagi kawan-kawan? Cek, oh sini aja nggak apa-apa ya. Iya. Ya, permisi Bapak Ibu, saya Yudi dari Harian Kompas. Ini lebih ke masalah menjelang 81 tahun kemerdekaan RI. Dan inilah gunanya kan konferensi pers sarasehan yang dilakukan oleh para tokoh ini. Saya pengen tahu pendapatnya para tokoh ini. Setelah adanya sarasehan dan melihat perkembangan yang terjadi, bagaimana dinamika di tengah masyarakat, dan ketika kita melihat demokrasi dan amanat kemerdekaan menuju Indonesia adil dan makmur, apakah saat ini kita sudah menuju ke sana atau langkah mundur sebenarnya? Dan dari apa saja yang perlu kita soroti dari langkah itu, dan bagaimana sebaiknya kita ke depannya? Karena kalau misalnya dinamika di masyarakat lebih ke arah negatif, itu kan sebenarnya tidak baik untuk bangsa kita ke depan seperti itu. Oh, baik, terima kasih. Saya akan mempersilahkan Romo Kardinal dan Bu Halidah Hatta mungkin untuk merespon pertanyaan dari kawan Kompas tadi. Tadi di dalam diskusi sebelum konferensi pers ini, salah seorang peserta berbicara mengenai tujuan didirikannya negara ini. Dipakai satu istilah, yaitu tujuan moral, bukan tujuan yang lain-lain. Dan tujuan moral itu dirumuskan dengan sangat bagus di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ketika moralitas itu seperti disampaikan di sini, etika dan keteladanan pemimpin adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Lalu muncul pada akar cita-cita moral itu yang seharusnya diterjemahkan di dalam undang-undang yang baik, adil, sejahtera, dan sebagainya, itu tidak terjadi. Indikator-indikatornya apa? Tujuan moral dari berbangsa dan bernegara seharusnya dirumuskan di dalam undang-undang yang adil. Tetapi yang saya lihat, saya bukan pengamat, bukan siapa-siapa, hanya melihat dan membaca media massa, koran, televisi,
itu terbalik-balik. Bukannya pemerintah taat kepada hukum, tetapi maunya apa, kalau hukumnya tidak cocok dengan kemauannya, diubah. Nah, kerusakan saya duga mulai dari tempat itu. Oleh karena itu, kalau saya pribadi, saya merasa bahwa akhirnya semua akar, baik positif dan negatif, itu dari moralitas para pemimpin dan moralitas seluruh warga negara Indonesia. Kalau moralitasnya baik, pasti hukum-hukumnya juga adil, pasti kesejahteraan juga akan menjadi kenyataan. Kalau moralitasnya tidak baik, akibatnya hukum yang diproduksi oleh tentu saja oleh lembaga legislatif itu juga tidak akan adil. Dan ketika tidak adil, maka kemakmuran juga akan semakin jauh. Oleh karena itu, saya mengambil contoh misalnya sebagai analogi ya, ketika ada pertemuan para uskup seluruh Asia, itu judul dari pertemuan itu adalah conversion, bertobat. Gereja harus bertobat, seluruhnya. Nah kalau itu saya mungkin tidak persis sama ya, saya aplikasikan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dimanapun, semuanya baik warga negara yang menjadi pemimpin, pengambil keputusan, dan seluruh warga bangsa terus harus menjalani pertobatan itu. Mungkin tidak menyenangkan istilahnya pertobatan, tetapi itu langsung berkaitan dengan sikap moral yang menjadi landasan dari peraturan-peraturan perundang-undangan. Kalau itu tidak dijalankan, ya nanti entah bagaimana akan terjadi apa dengan cita-cita yang dirumuskan dengan sangat bagus, tetapi kemudian diubah-ubah sesuai dengan kemauan yang punya kuasa. Siapa tadi Ibu? Silakan Bu Halida. Terima kasih. Saya menyambungkan di mana dalam hal ini titik kita berada pada satu titik sekarang ini, kita perbaiki moral bangsa kita, moral pemimpin, moral setiap warga negara, moral setiap individu di bumi Indonesia untuk merawat Indonesia. Kita harus sadarkan diri kita masing-masing bahwa Indonesia adalah rumah kita. Rumah ada di situ adalah rasa memiliki, menjaga dan menjaga kelangsungan hidup dan peradaban kita sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh kita sendiri dan oleh seluruh dunia. Karena sebetulnya perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh memperoleh, meraih kemerdekaan itu dengan upaya sendiri, dengan menempa sendiri dan merumuskan untuk apa kita merdeka. Bangsa ini merdeka supaya bangsa inilah yang mendesain, yang menentukan arah hidupnya, mempunyai jiwa merdeka dan suasana yang merdeka, hidup merdeka dalam ketaatan, dalam tanggung jawab, dan dalam perdamaian dunia, serta saling merawat berdasarkan kepercayaan kepada ketuhanan yang Maha Esa, mempunyai jiwa humanisme, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mempunyai rasa persatuan, karena tanpa persatuan kita tidak mencapai kemerdekaan bangsa ini dengan kekuatan sendiri. Dan juga
kita menghargai apa yang menjadi ciri khas dasar dari setiap masyarakat di bumi Indonesia. Ada tradisi yang pada dasarnya adalah demokrasi atau musyawarah untuk mufakat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan. Semuanya dalam perembukan. Dan untuk apa? Untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana di situ ada keterbukaan, tidak ditutup-tutupi, ada tanggung jawab, tidak untuk kepentingan sekelompok. Ini kita sekarang berada pada satu titik di mana kita harus memperbaiki kualitas kehidupan kita berbangsa dan bernegara, terutama para pemimpinnya, agar sadar juga bahwa Undang-Undang Dasar 45 dan para pendiri bangsa itu melihat kekuasaan adalah amanah bagi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan merawat bumi sekalian alam dan bersyukur kepada Tuhan yang selalu menjadi pimpinan hati nurani kita. Ketika kita berbuat salah atau menyeleweng, kita ingat bahwa dasar kehidupan kita adalah percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kita menjaga moral kita. Maka dari itu kita harapkan semua gerakan ini dapat memberikan suatu masukan yang baik bagi kita semua, karena ini adalah pekerjaan kita bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Halidah Hatta dan Romo Kardinal. Selanjutnya saya kira ini pertanyaan terakhir. Nah. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada saya kira cukup begitu konferensi pers. Oh, Bu Karlina mau menambahkan? Oh, oke. Kalau kira kita cukupkan konferensi pers Sarasen Kemerdekaan Gerakan Nurani Bangsa hari ini. Saja apa yang dihasilkan ini bisa dijalankan oleh terus kemudian yang lain sebagainya, sehingga terima kasih kepada para tokoh yang sudah sampai sore ini berproses begitu. Semoga ini semua didengar. Kemudian terima kasih juga kepada kawan-kawan jurnalis. Kalau misalnya ada yang didalami, silakan datang ke masing-masing tokoh ini. Terima kasih dan selamat sore. Yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam kepada Pancasila. Berkah dalam